Oke, selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kita kehadiran tamu istimewa kali ini dan berbarengan dengan acara Pertemuan Nasional Jaringan Penelitian HIV di Indonesia. Jadi selamat datang kembali di podcast kita, Positive Talks, dari Yayasan Ketip Raja dan Center for Public Health Innovation, Universitas Udayana, yang didukung oleh tentu saja UNAIDS. Jadi moto kita apa ya? Kok saya agak lupa moto kita. Moto kita apa tadi? Moto kita itu uh, produktif dan positif. Semoga kita sehat selalu ya. Uh, Apa kabar, Mas Fian? Baik, Prof, gimana kabarnya? Sehat, saya selalu sehat. Dan semoga Mas Fian juga dalam keadaan sehat. Nah, ini kita kemarin dengar beberapa sesi ya di pertemuan nasional kita bahwa ada kecenderungan beberapa tahun terakhir penemuan kasus pada infeksi HIV itu mulai meningkat pada populasi di bawah 24 tahun, ya 18 sampai 24. Sebenarnya mungkin juga ada laporan yang berkaitan dengan di bawah 18 tahun, tapi memang datanya tidak terlalu firm ya. Tapi sudah ada kecenderungan yang jelas di 18 sampai 24 ada peningkatan. Nah, menurut Mas Fian nih selaku aktivis ya, aktivis. Aktivis HIV dan memang kebetulan masih muda. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Kalau saya pegang. Oh, boleh Oh, pegang. oke, terima kasih. Iya, kita oper-operan. Kalau menurut saya yang sebenarnya terjadi di Indonesia, kalau misalnya ngomongin data dulu kan 51% angka infeksi baru HIV 2021 dari data UNAIDS tuh ada di kelompok usia muda 15 sampai 24 tahun di Indonesia seperti itu. Kalau menurut saya apa yang terjadi ya tentunya yang pertama teman-teman muda akses ke layanan kesehatan itu sendiri ke HIV masih minim informasi yang pertama. Yang kedua terkait mereka perilaku berisikonya juga masih minim informasi di situ karena kalau misalnya kita lihat infeksi HIV itu kan dimensinya dari banyak arah ya dari pendidikan di sekolah dengan usia 15 tahun dari ketika dia pendidikannya udah nol atau kosong atau kurang lalu dianya nggak punya informasi akhirnya melakukan perilaku berisiko dapat dari internet informasinya jadinya jadi lebih rentan kepada HIV gitu. Kalau menurut saya sih yang terjadi dasarnya seperti itu dulu, Prof. Gitu. Jadi ada dua hal yang saya highlight. Yang pertama, masalah informasi untuk anak muda yang sesuai dan mereka bisa tangkap dengan baik sehingga bisa memilih untuk melakukan yang benar. Yang kedua, terkait dengan akses ke layanan kesehatan. Saya mulai dari yang akses ke layanan kesehatan. Sebenarnya kan pemerintah sudah menyediakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dari tes sampai ke pengobatan. Kita juga pernah mendengar di puskesmas ada istilah beberapa puskesmas itu punya istilah puskesmas ramah anak gitu misalnya atau yang juga bukan bukan anak atau juga yang ramah komunitas, ramah remaja gitu. Nah, menurut Mas Fian apa yang kurang gitu sehingga akses ini tidak terjadi dengan baik? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya yang terjadi tidak baik itu balik lagi ke identitas teman-teman remaja, populasi kunci muda, contohnya teman-teman yang rentan akan infeksi HIV itu beda kebutuhannya dan juga latar belakangnya dengan teman-teman populasi kunci yang dewasa di atas 30, di atas 25 karena mereka balik lagi pendekatannya beda terkait informasi jenis-jenis informasi yang diberikan terkait kalau misalnya teman-teman dewasa tuh oh HIV adalah ABCD misalnya HIV adalah ini. Oke, saya paham. Tapi teman-teman muda tuh saya melihatnya berbeda gitu. Ketika dia merespon informasi HIV, oh latar belakang dia sebagai siswa, sebagai pelajar, itu juga sebagai keluarga yang belum punya uang, yang belum bekerja itu harus di recognize juga. Jadi menurut saya yang masih kurang adalah informasi yang belum sesuai dengan kebutuhan, lalu juga terkait testing, Prof. Terkait testing yang kita tahu sebelum 2022 itu teman-teman muda kesulitan untuk akses layanan kesehatan khususnya tes VCT HIV tanpa bantuan dampingan dari orang tua. Inti muda belum ada penelitiannya karena kita dengar-dengar dari berita angin aja, tapi ada top 3 top 3 kejadian yang terjadi ketika seseorang anak di bawah 18 tahun positif HIV ketika didampingi orang tua. Yang pertama diusir, yang kedua digebukin atau dipukulkan, yang ketiga dibunuh, Prof. Ada kejadiannya. Nah, ini kita merespon ini seperti serem banget gitu ya, makanya advokasi inti muda ke Kementerian Kesehatan akhirnya cukup bisa dibilang gol di Permenkes 2223 tahun 2022. Itu di pasal 24 poin D yang berbunyi teman-teman remaja di bawah 18 tahun tuh bisa tes HIV tanpa dampingan orang tua asal ada pendamping atau yang mengantar seperti itu. Sebenarnya
itu goal yang terjadi dan yang berbeda gitu yang dibutuhkan oleh orang muda seperti itu. Oke. Berarti sudah ada kemajuan kan dalam hal membuka akses untuk anak muda terutama berkaitan dengan testing. Nah, sekarang problemnya kemudian adalah seperti yang Mas Fian sampaikan tadi berarti informasi kan. Bagaimana anak-anak muda ini mengetahui bahwa ada fasilitas testing yang tersedia untuk mereka dan bisa mereka akses. Kira-kira yang sudah teman-teman saya balik nih ke teman-teman inti muda kerjakan selama ini untuk mengencourage testing yang lebih baik pada kelompok usia yang muda apa? Tentunya kampanye. Kampanye tuh kita dua arah ke teman-teman populasi kunci muda, itu biasanya kampanyenya lewat pelatihan atau misalnya lewat peningkatan kapasitas yang dilakukan teman-teman inti muda provinsi. Contohnya kita lagi di Bali nih, inti muda Bali tuh ada program peningkatan kapasitas ketemu di coffee shop, ngomongin HIV/AIDS dasar seperti itu. Atau di media sosial kita kampanye ke teman-teman populasi kunci muda juga ke pemerintah advokasi lewat media gitu. Lalu juga kita terkait akses. Kalau misalnya ngomongin akses kan ada dua arah, demand sama supply ya, Prof ya. Kalau misalnya demand-nya kita udah kuatkan nih, tapi kalau supply-nya belum belum optimal gimana? Nah, inti muda kita waktu itu di 2022 ada penelitian terkait analisis situasi akses layanan HIV oleh populasi kunci muda yang mana hasilnya kita jadikan modul untuk pelatihan nakes dan juga tim-tim di RS atau di puskesmas di layanan kesehatan. Itu jadi yang sudah dilakukan memang kita menyasar banyak arah dari si populasi kunci muda sama kelayanan biar dua-duanya ketemu gitu di layanan kesehatan gitu, Bro. Nah, sekarang sedikit ke isu lingkungan ya. Lingkungan itu adalah yang saya maksud dengan lingkungan sosial kan. Stigma dan diskriminasi itu masih jadi isu yang penting untuk kita Indonesia dalam meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan maupun juga penerimaan terhadap status dan identitas. Nah, ini inti inti muda kan saya rasa akan banyak juga bergerak atau sudah mungkin bergerak di isu-isu itu ya. Apa yang sudah dilakukan dan keberhasilan apa yang terjadi dalam konteks stigma dan diskriminasi terutama untuk populasi kunci usia muda atau ODIF yang usia muda. Jujur untuk merespon stigma dan diskriminasi, aku pas ditanya agak bingung karena kita fokusnya ke masalah terkait testing dan lain-lain. Stigma diskriminasi itu lebih ke isu yang bisa kita bawa yang nyenggol gitu, Prof. Karena aku ngelihatnya teman-teman muda masih itu masih agak serem ya untuk menyasar kelompok yang belum ramah atau kelompok yang non populasi kunci non odif gitu. Tapi inti muda itu per tiap tahun pasti mengadakan meeting koordinasi dan juga audiensi ke banyak stakeholder, ke teman-teman yang memang bukan di isu HIV juga. Nah, dari situ kita mengupayakan memang ini loh isu populasi kunci muda, HIV di orang muda, agar harapannya memang stigma diskriminasi bukan cuma dipahami sama kelompok rentan aja, tapi kelompok yang notabene sebagai pelaku juga paham gitu ya, Prof. Lebih ke situ sih, Prof. Oke, ini mungkin terakhir ya, masalah sekolah deh, sekolah. Sekolah itu kan di mana waktu sebagian besar dihabiskan. Betul. Mau SMA atau bahkan perguruan tinggi kan, anak-anak perguruan tinggi bahkan kadang-kadang sampai malam ada di kampus Ya. gitu. Inti muda udah masuk ke situ nggak atau ada advokasi terkait peran sekolah tidak dalam meningkatkan pengetahuan gitu dan attitude terkait HIV/AIDS? Pertanyaan yang menarik banget, Prof, karena ini baru banget dibahas sama inti muda. Jadi seminggu yang lalu saya dari Bali juga, pertemuan meeting nasional. Kita bikin strategi nasional 2024. Hasilnya kesimpulannya adalah satu kata, belum. Karena sebenarnya gini, Prof. Menurut pandangan kami isu kesehatan sama isu pendidikan tuh beda banget. Kesehatan langsung dibawa ke Menkes. Tapi ketika kita mau nyerang mau advokasi intervensinya institusi pendidikan, kurikulum di bawah Kemendikbud. Tapi kalau kita ngomongin itu kurikulum aja, terus juga peraturan terkait yang dilakukan oleh kapasitasnya tenaga pengajar itu ternyata banyak peraturan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi intervensi untuk advokasinya tuh kita rasa agak sulit gitu. Terus juga kita memang selama ini bukan terlalu ya fokus ke koordinasi dengan layanan kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jadi untuk Kemendikbud mungkin masih di bawah, kalau poin 0 sampai 100 kita lebih ke masih ke di bawah 10. Tapi kita nggak bakal stop, mungkin 2024 kita lihat situasi lagi seperti apa. Seperti itu, Prof. Ya, saya kira cukup ya untuk sesi ini kita dibatasi waktu, tapi kita udah diskusi macam-macam ya, stigma, sekolah, testing, layanan kesehatan, informasi dan lain-lain. Semoga diskusi kita hari ini membawa bukan membawa tapi membawa informasi yang lebih luas bagi generasi muda tentang HIV/AIDS dan tentu saja sebenarnya ada inti muda bisa diberikan
informasi singkat nggak? Gimana caranya akses informasi dari teman-teman Inti Muda atau ikut bergabung misalnya dalam gerakan yang dikerjakan Inti Muda? Boleh, silakan. Harusnya tadi di awal ya, saya lupa Iya, nggak perkenalan. apa-apa Gak sekarang. apa-apa. Video ini dibuat di bulan Desember, mau awal tahun. Itu pertanyaan pas banget, Prof. Karena Inti Muda Indonesia itu populasi kunci muda, jaringan organisasi atau orang muda gitu ya. Teman-teman yang berusia muda di bawah 30 tahun, silakan daftar, silakan connect ke sosial media kita, Inti Muda Indonesia di Instagram dimanapun, karena setiap awal tahun kita akan buka rekrutmen anggota baru. Kita itu ada di 10 provinsi di Indonesia, Sumatera Utara, Riau, lalu di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, di Jogja, di Bali, di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua. Lo 11 itu lebih banyak lagi. Jadi teman-teman yang di daerah manapun sebenarnya silakan kontak kami Inti Muda Indonesia di Instagram, di sosmed, pasti bakal kita share informasi untuk join seperti itu. Oke, terima kasih, senang ngobrol dengan singkat dengan Mas Fian. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan sukses untuk perjalanan apa sih, karir ya, bukan karir ya, bukan karir ya, bukan pribadi, ini perjalanan organisasinya. Oke, sampai jumpa rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu, positif talk, produktif.